Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Pak Rohadi. Bagaimana kabar Dewi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Rohadi juga hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat ya Bu ya. Nah, hari ini kan Ibu mau proses coaching. Iya Pak. Nah, tapi sebelum proses coaching, saya kan berperan sebagai pengamat ya Bu ya, atau supervisor. Nanti akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching. Iya, Pak. Nah, dan perlu Ibu ketahui bahwa proses ini akan direkam. Iya mangga Bapak, tidak apa-apa, dengan senang hati. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum proses coaching Ibu laksanakan, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Iya, Pak. Yang pertama bahwa kita proses coaching itu akan menggunakan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Dan juga observasi itu rubriknya akan mengacu pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, yang tentunya Ibu juga sebetulnya sudah memiliki kompetensi coaching meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bu, saya juga nanti dalam proses coaching diharapkan Ibu akan menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana bisa Ibu pahami tentang hal ini? Iya Bapak, bisa saya pahami. Baik Ibu, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Siap Ibu? Siap Bapak, mangga. Baik, yang pertama, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ada dua Pak. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang keduanya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Oke, berarti yang pertama tadi mendengarkan aktif, Ya. yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Betul Pak. Nah Ibu, dari kedua kompetensi tadi yang lebih spesifik yang mana Bu? Nah, untuk kompetensi yang spesifiknya itu saya ingin mengembangkan mendengarkan yang aktifnya Pak, karena saya itu tujuannya agar bisa menggali potensi dari coaching, kemudian coachingnya itu dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya sendiri Pak. Baik Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu Dewi ya. Iya, Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukurnya bagaimana Ibu terkait indikator ketercapaian yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, terkait indikator yang ingin saya capai itu adalah menerapkan alur Tirta Pak secara runtut. Kemudian saya juga akan menggali ide-ide dari coachingnya agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya sendiri Pak. Mungkin Baik. itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan indikator ketercapaian. Baik Ibu, semoga indikator yang tadi Ibu sudah sampaikan, yaitu meliputi proses Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coaching akan dengan maksimal dapat digali, dan proses coachingnya nanti akan berjalan dengan lancar. Sukses ya Bu ya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah ditentukan oleh Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Ibu mulai proses coachingnya. Bapak, terima kasih juga Pak Rohadi. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Nunung. Ibu, bolehkah saya meminta waktunya? Oh, dengan senang hati Bu. Bu Nunung, apa yang mau ingin diceritakan oleh Bu Nunung? Begini Bu, saya itu merasa akhir-akhir ini murid saya itu kurang antusias dalam kelas, dan mereka itu sepertinya merasa tidak menarik dengan materi yang saya sampaikan. Nah, terkait permasalahan Bu Nunung tadi, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Tentunya saya itu mencari solusi bagaimana mereka itu lebih antusias gitu dalam pembelajaran begitu. Nah, terkait antusiasme murid-murid ya Bu ya, hal apa saja sih yang menurut Bu Nunung itu membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran Ibu Nunung? Begini Bu ya, setelah saya refleksi diri saya sendiri, saya itu berpikir bahwa
kurang menariknya pembelajaran karena yang saya gunakan untuk penyampaian materi itu hanya metode ceramah saja. Nah, terkait metode yang Bu Nunung terapkan tadi, Bu. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa buat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Sepertinya setelah saya telaah kembali bahwa setelah saya observasi kembali, setelah saya melakukan asesmen awal gitu, ternyata mereka itu butuh suatu metode yang sekiranya konkret gitu Bu, yang ternyata yang real dari misalnya contohnya ke alat peraga atau materi-materi yang menarik untuk mereka gitu, karena sesuai dengan kelas mereka yang masih usia anak-anak, sehingga mereka itu pembelajarannya masih kontekstual ya, masih jadi kedepannya saya akan menggunakan metode kontekstual learning. Oke, baik kontekstual learning ya Bu ya dalam pembelajaran. Oke, saya juga sependapat dengan Ibu Nunung. Lalu menurut pendapat Bu Nunung, apa saja sih yang bisa buat murid-murid itu asyik dan tidak bosan gitu Bu saat pembelajaran berlangsung? Ya, tentunya sarana dan prasarana, contohnya seperti alat peraga yang menarik gitu. Contohnya lagi saya menggunakan, karena konteksnya tadi Bu ya, contextual learning, sesuatu yang real, sehingga materi itu tidak hanya ceramah saja, ternyata banyak sekali metode yang lain gitu, seperti membuat game, membuat ice breaking untuk mereka lebih bersemangat kembali, seperti itu. Kayak tadi terkait dengan games, terus kontekstual ya Bu, pembelajaran yang kontekstual. Nah, lalu mengenai tugas nih Bu, kan sebelumnya Ibu Nunung kan bilang kalau ada beberapa anak yang kurang antusias gitu ya Bu ya dalam mengumpulkan tugas gitu. Nah, terkait itu apa sih Bu yang bisa menyebabkan murid-murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, sepertinya soal-soal yang saya berikan itu terlalu banyak Bu, dan juga mungkin kurang menarik bagi mereka sehingga membuat mereka bosan. Nah, selain itu Bu, apalagi hal yang menyebabkan anak itu atau murid Ibu itu seperti itu? Misalkan dari media nyata atau sumber belajarnya gitu Bu. Iya, saya kan hanya berdasarkan buku yang ada di perpustakaan saja tuh Bu, cara mengajar saya gitu. Sehingga saya membuat siswa-siswa itu mungkin di situ letak kebosanan mereka. Jadi memang sumber belajar itu kan sangat penting juga ya Bu ya. Apalagi misalkan kalau sumber belajarnya itu banyak kan otomatis sumber belajarnya itu kan bervariatif. Nah, terkait sumber belajar selain dari buku perpustakaan Bu, apalagi gitu sumber belajarnya yang bisa Ibu terapkan di kelas? Ya, rencananya saya itu akan membuat pembelajaran yang menarik melalui aplikasi Canva. Di situ kan banyak sekali desain-desain untuk bisa digunakan sebagai isi materi dan banyak alat peraganya, sehingga siswa itu akan lebih menarik dengan audio visual, dengan eh, sesuai dengan gaya belajar mereka nantinya itu. Dan saya juga bisa akan menggunakan video-video pembelajaran yang dari YouTube, yang dari Instagram, dan juga TikTok yang sekiranya relevan di saat pembelajaran tersebut. Ya, saya juga sependapat dengan Bu Nunung, betul sekali ya Bu, bahwa ketika sumber belajarnya itu bermacam-macam, itu pasti akan membuat murid-murid juga antusias dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan rencana nih Bu, apa rencana yang akan Ibu Nunung terapkan gitu ketika menyelesaikan permasalahan ini? Ya, rencana saya itu akan memanfaatkan semua metode pembelajaran yang sekiranya relevan di dalam kelas saya itu, seperti yang tadi saya ucapkan, menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, contohnya laptop, proyektor, dan juga audio, sehingga membuat mereka itu lebih tertarik untuk menampilkan video-video pembelajaran. Nah, mantap sekali ya, bagus sekali, luar biasa rencana dari Ibu Nunung, mudah-mudahan berhasil. Lalu terkait komitmen ke depan nih Bu. Nah, apa komitmen Bu Nunung terhadap rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, komitmen saya itu saya akan membuat rencana strategi yang lebih bervariasi lagi untuk membuat siswa itu tertarik dengan
pembelajaran tersebut, tidak monoton seperti sebelumnya, karena sebelumnya itu saya menggunakan pembelajaran hanya berdasarkan cara konvensional, sedangkan sekarang zaman sudah berkembang ya, sesuai dengan kodrat zamannya, dengan berbagai macam teknologi yang ada saat ini ya, saya akan memanfaatkan semua itu. Luar biasa sekali komitmen Ibu terhadap pendidikan, apalagi di sini kan Ibu Nunung itu merancang strategi pembelajaran itu untuk di kelas Ibu Nunung supaya murid-muridnya itu antusias ya Bu ya. Nah Bu Nunung, apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk perencanaan kedepannya, yang semula saya sangat kebingungan bagaimana membuat siswa tersebut belajar lebih antusias, lebih bersemangat, dan saya merasa senang bisa menyampaikan perasaan saya juga dan menemukan semua solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu mendengarnya. Nah Bu Nunung, adakah yang ingin Ibu Nunung sampaikan lagi terkait pembelajaran? Alhamdulillah sudah cukup Bu, karena saya sudah merasa menemukan solusi yang terbaik. Alhamdulillah, semoga rencana-rencana Ibu, solusi dari permasalahan itu bisa diterapkan dengan baik dan semoga berhasil ya Bu Nunung. Terima kasih Ibu Ya. atas supportnya. Terima dan kasih dukungannya. juga buat Bu Nunung, semangat Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dewi, Jadi, tadi saya sudah melihat proses coaching antara Ibu Dewi dengan Ibu Nunung ya. Nah, menurut Ibu Dewi, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diri yang diinginkan? Ya baik Pak Rohadi, terkait proses kegiatan coaching tadi Pak, nah yang sudah saya lakukan itu adalah menerapkan prinsip coaching, itu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian indikator yang sudah saya kembangkan itu adalah Pak, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Tadi yang Ibu sampaikan sebenarnya sudah ada dalam catatan saya Bu, bahwa ketika proses coaching tadi Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan. Tadi saya melihat bahwa Ibu itu sudah seperti dengan Ibu Nunung kayak mitra gitu, tidak ada perbedaan strata atau tingkatan Bu ya. Terus yang kedua, Ibu juga sudah menerapkan prinsip kreatif gitu. Ini diwujudkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali ide-ide dari coaching. Selanjutnya Ibu juga sudah memaksimalkan potensi dari coachingnya sendiri. Nah, yang lain tentang kompetensi inti coaching, saya juga sudah melihat bahwa Ibu itu sudah hadir sepenuhnya ketika proses coaching tadi. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif bagi Ibu Nunung, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan selanjutnya catatan saya bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta dalam percakapan tadi, dimulai dengan tujuan, selanjutnya identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir Ibu itu meminta komitmen atau tanggung jawab dari coaching tadi. Nah, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah luar biasa. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Rohadi. Ya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Nah, terkait kompetensi itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Pak, kehadiran penuh, yang mana coach itu sebelumnya itu Bu Nunung kayak merasa ada yang janggal gitu Pak, jadi ada sedikit unek-unek gitu ya, yang mungkin belum keluar. Jadi maka dari itu saya akan menerapkan teknik stop juga agar si coach atau Bu Nunung juga merasa rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya Pak. Oh, itu baik ya Bu ya. Jadi memang kehadiran penuh itu menjadi harapan Ibu ya, agar si coach itu lebih dikembangkan lagi, lebih bisa dikembangkan lagi. Dan nanti kalau coachingnya lebih dikembangkan lagi, nanti akan maksimal ya Bu ya hasilnya gitu ya. Baik.
Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu agar nanti kedepannya dapat memberikan proses yang sesuai dengan harapan. Ibu Dewi, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang bagus, yang baik bagi Ibu ke depan nanti. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak Rohadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.